Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arvin J. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita ini, mohon subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Semoga di cerita ini kita dapat manfaatnya untuk kita semua. Yuk, jangan lama-lama, kita dengarkan ceritanya. Ceki Joe. Pada episode sebelumnya diceritakan di mana Johan ketika itu sedang membagikan minuman di meja para staf. Di ruang marketing secara tidak sengaja bertabrakan dengan seorang perempuan yang bernama Steffi, dan ketika itu juga pandangan kedua mereka beradu dan ternyata Steffi adalah temannya ketika masih di SMA. Karena mereka berdua yang sejenak masih saling terdiam itu, tiba-tiba Johan membuka percakapan. "Maaf Steffi, nanti saja kita lanjutkan. Kembali ngobrol-ngobrolnya, saya tak menyelesaikan dulu pekerjaan saya." Dan kemudian Steffi pun menjawab, "Iya nanti. Istirahat siang kita makan bareng ya." Maka kembali setelah Johan selesai membagikan minum di setiap meja di bagian marketing itu pun kembali lagi ke ruang office boy bersama dengan Dedi. Ternyata di ruang office boy beberapa teman Johan sudah banyak yang berkumpul karena telah selesai melaksanakan tugas mereka masing-masing. Dedi kemudian membuat 2 gelas kopi dan 1 diberikan kepada Johan. "Ini mas, kita ngopi dulu sebentar sambil ngobrol-ngobrol." "Terima kasih mas sudah membuatkan kopi." Dan Dedi kembali menjawab, "Iya mas, sama-sama." Lalu Dedi kembali membuka percakapan, "Mas Johan tadi kenaya dengan Bu Steffi?" tanya Dedi kepada Johan. "Iya mas, beliau adalah teman saya di SMA dulu." Kembali Dedi pun berkata, "Pantesan tadi kelihatan akrab sekali. Padahal banyak orang yang segan karena Bu Steffi itu primadona di bagian marketing." Tak terasa waktu pun berlalu menunjukkan jam akan istirahat siang. Kembali beberapa office boy mendapatkan tugas untuk membelikan makan siang buat beberapa staf. Johan kemudian teringat akan janji makan siang dengan Steffi, lalu ia kemudian bergegas menuju ke ruang marketing. Lalu tak lama kemudian ia sudah berada di depan kerja Steffi. Steffi yang belum menyadari kehadiran Johan karena membelakangi masih disibukkan oleh pekerjaannya. Sekitar 5 menit Johan berdiri menunggu Steffi yang masih sibuk memilah-milah dokumen. Lalu Steffi berbalik, "Kamu sudah di sini Han?" Lalu Johan pun berkata, "Jadi gak kita makan siangnya?" kata Johan. Lalu Steffi bergegas berdiri dan langsung menggandeng Johan sambil berkata, "Jadi ayo kita makan siang." Ketika mereka berdua berjalan bersama, banyak mata yang melihat dan beberapa di antara mereka sedikit bergumam, "Wah, pas juga ya mereka, yang perempuan cantik, yang pemuda juga ganteng." Tak lama mereka berdua berjalan untuk mencari makan di dekat tempat mereka bekerja. Tak lama kemudian pesanan mereka sudah datang dan mereka pun segera makan. Sambil makan Steffi bertanya kepada Johan, "Bagaimana kabarmu selama ini Han? Sudah lama kita tak pernah ketemu." Lalu Johan pun menjawab, "Kalau saya baik-baik saja, sedangkan kamu sendiri bagaimana Vi? Sudah berapa lama juga kamu bekerja di tempat ini?" tanya Johan.
Steffi pun menjawab, saya baik-baik juga, saya bekerja di sini sudah sekitaran 6 bulanan setelah lulus kuliah langsung melamar kerja di tempat ini. Steffi yang merupakan anak yang cerdas, lulusan terbaik dan tercepat di universitas yang sangat bergengsi di kota ini, makanya dia lulus hanya dengan 3,5 tahun saja dan dengan mudah juga melamar pekerjaan. Tak terasa waktu pun sudah mulai menunjukkan pukul 12:45, lalu mereka pun segera untuk kembali menuju tempat kerjanya. Selama dalam perjalanan Steffi bertanya kepada Johan, "Han, nanti kamu sehabis kerja ada waktu gak?" tanya Steffi. Lalu Johan menjawab, "Memangnya ada apa ya, Vi?" "Ya kalau gak sibuk nanti kita pulangnya mampir dulu di kafe dulu sekedar ngobrol-ngobrol. Karena lama kita tidak pernah ketemu lagi." Padahal dalam diri Steffi masih ingin sekali untuk berbincang-bincang dengan teman lamanya yang sudah tidak pernah komunikasi sejak lulus dari SMA. Lalu Johan pun menjawab, "Kayaknya besok saja Vi kita pulang kerja bisa saling ngobrol lagi karena nanti saya ada keperluan." Johan teringat bahwasanya kemarin sudah janji dengan Tere untuk menyerahkan fotokopi KTP-nya. "Baiklah kalau begitu besok sehabis pulang kerja saja kita ngobrol-ngobrol lagi." Dan tak lama kemudian mereka pun berpisah untuk menuju ke ruangan masing-masing untuk kembali bekerja. Waktu pun terus berlalu dan tak terasa sudah mulai jam pulang kerja. Johan pun kemudian segera pula untuk pulang karena hari ini sudah punya janji untuk menyerahkan fotokopi KTP kepada Tere. Tak lama berselang, Johan pun sudah sampai di tempat kosnya, lalu ia segera mencari Tere. Tetapi sore itu dia tidak melihat Tere di tempat kos. Lalu Johan mengambil HP-nya dan mencari kontak Tere, dan tak lama setelah itu Johan pun menghubungi Tere. Tere yang baru saja sampai di rumahnya itu tak lama berselang HP-nya berbunyi. Lalu Tere melihat ke HP-nya dan di sana terlihat nomor Johan yang menghubunginya. Lalu Tere pun mengangkat HP-nya. "Halo Mas Johan, ada apa yang menghubungi saya?" tanya Tere. Lalu Johan pun menjawab, "Mbak Tere ada di mana ya sekarang? Ini saya mau menyerahkan fotokopi yang Mbak kemarin minta." Kemudian Tere kembali menjawab, "Saya sudah di rumah Mas. Apa besok saja ya Mas? Saya akan datang pagi kok besok ke sana." "Iya Mbak, kalau begitu besok saja ya, saya serahkannya." Setelah selesai menghubungi Tere, Johan pun masuk ke dalam kamarnya dan berganti pakaian, lalu dia mengambil sebuah gitar dan memainkannya untuk menghibur diri sebelum mandi. Waktu pun mulai beranjak malam dan saat itu juga Johan kembali bertemu dengan teman-temannya di kos untuk sekedar ngobrol-ngobrol dan biar makin akrab. Di ruang televisi ada seorang yang sedang menonton televisi, maka Johan pun bergabung dan saling memperkenalkan diri. Johan pun mengenalkan diri kepada Sofian, mereka pun mulai terlibat perbincangan. Dan hanya sebentar saja mereka sudah sangat akrab. Itulah sifat Johan yang mudah bergaul dengan siapa saja dan mudah diterima oleh teman-temannya. Demikianlah kisah anak bos yang rendah hati episode ketiga. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan terus kelanjutannya di channel ini.